1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, ini tema yang datang kepada kita pada pagi hari ini. Selamat pagi kita semua, Shalom. Sudah semua menemukan? Ya, saya baca aja saudara sekalian ya. Saudara tidak usah buka handphone, ada di sini. Supaya saudara nggak boleh buka WA, nggak boleh lihat Facebook. 30 menit, saya mohon HP jangan diaktifkan dulu ya saudara sekalian ya. Amin. Jangan sampai nanti pikiran kita itu disita oleh HP, kemudian firman itu terlewatkan ya. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga berkata demikian, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Selama 1 bulan kita sudah membahas tema besarnya adalah dekat dengan Bapa. Dalam 3 minggu sesudahnya itu sudah dijelaskan para pengkhotbah bagaimana tema ini bisa menjawab tema besar ini. Ada sub-subnya yang dibagikan. Nah, hari ini kita kebagian adalah bukan berita bohong. Nah, waktu saya baca ayat ini, saya bingung saudaraku, bagaimana saya menyampaikan pesan ini saudara sekalian ya. Temanya mengatakan subnya itu bukan berkata bohong. Tapi kenapa 1 Petrus 3 ayat yang ketiga? Nah, ternyata Tuhan berikan jawaban saudara sekalian ya. Nah, 1 Petrus 3 ayat 3 ini yang menulis adalah Petrus. Kalau saudara lihat di dalam perikop itu, hidup bersama suami istri. Jadi kenapa kemudian Petrus menulis ayat ini atau Tuhan ilhamkan kepada seorang murid Petrus? Dia menjelaskan bahwa perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Bagi Petrus ya, zamannya itu memang orang Kristen itu selalu cenderung dengan perhiasan. Jadi telinganya penuh dengan anting, gelang, dan juga kalung, baju yang bagus-bagus. Itu memang dari dulu sudah ada sekalian ya. Tetapi apakah salah kita memakai perhiasan emas? Tidak. Apakah salah kita memakai baju yang indah? Juga tidak ya. Maka Tuhan bilang Salomo mempunyai pakaian lebih indah. Artinya kita juga bisa menikmati perhiasan dan juga baju-baju yang indah berwarna-warni supaya kelihatan kita cantik gitu ya. Jadi kalau orang lihat, waduh indah sekali ya, orang memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa ciptaan Tuhan itu. Tapi sebenarnya kenapa Michelangelo melukis gambar wanita telanjang? Banyak yang waktu itu menegur, kenapa kamu menggambar seorang yang tanpa busana? Lalu apa yang dibilang dia? Tuhan menciptakan pertama manusia dari Taman Eden tidak pernah pakai busana. Itulah keindahan ciptaan Tuhan, tanpa ditutupi oleh sehelai pakaian gitu ya. Jadi hanya orang yang pikirannya porno bisa melihat gambar orang telanjang itu sesuatu hal yang tidak baik. Tapi Michelangelo berkata, bukan, itulah sesungguhnya ciptaan Tuhan. Jadi artinya begini, bahwa dari luar tubuh manusia itu seringkali itu hanya imitasi, dan juga ada sebuah kebohongan di sana ditutupi dalam kekurangannya. Nah, Petrus ini dia orang berkeluarga, dia punya istri, dia punya mertua. Jadi dia mengajarkan sesuatu kepada jemaat waktu Petrus menyampaikan firman Tuhan. Karena di suatu itu dalam perkumpulan jemaat mula-mula itu adalah dia melihat bahwa kebanyakan orang-orang Kristen atau orang-orang yang bukan Kristen dan lain sebagainya, ketika dia datang ke gereja hanya mempertontonkan sesuatu yang indah, yang apa yang dari dunia ini dipakaikan lalu datang kepada gereja. Itu Petrus mengatakan tidak baik, saudara sekalian. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berpakaian, tidak boleh memiliki emas, boleh saudara sekalian. Tapi janganlah itu sesuatu yang membuat bahwa kita itu sepertinya dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita berpikir, oh saya punya ini karena saya diberkati Tuhan, yang lain bukan. Jadi selalu orang menonjolkan bahwa buktinya dia diberkati Tuhan adalah sesuatu hal yang dia miliki. Membangun dirinya, kehormatan dirinya di atas apa yang dia miliki. Itu yang Petrus salahkan. Ya, sekali lagi berarti bukan tidak boleh kita memiliki sesuatu hal yang ada yang indah-indah. Saya pikir yang paling pertama kali mengetahui tentang emas, perak, berlian adalah itu Hawa. Kalau saudara lihat Taman Eden itu, di situ ada batu-batu permata yang luar biasa. Jadi mungkin Hawa yang boleh dikatakan pertama sekali melihat perhiasan, karena Tuhan sudah sediakan Taman Eden.
ada 4 sungai yang mengalir, dan ada permata yaspis, berlian dan lain sebagainya, ada di Taman Eden. Nah, saudara sekalian ya, itu pun Tuhan ciptakan sebenarnya untuk kebaikan dan juga supaya manusia itu sempurna adanya. Tapi hendaklah itu semua bersumber dari Tuhan, dan Tuhan yang terpenting, bukan hal-hal yang ada dalam lahiriah seperti dikatakan oleh Petrus ini. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat, saudara sekalian ya, mengapa Petrus menegur wanita pada zaman itu. Itu zaman Petrus, saudara sekalian. Rupanya berbahaya, saudara sekalian. Kalau ditulis dalam Alkitab berarti penting. Ditulis dalam sejarah Alkitab ini berarti penting, harus diingat bagi ibu-ibu. Ya, saudara sekalian ya. Nah, ternyata Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Lukas 17 ayat 32. Ya, saya akan bacakan Lukas pasal yang ke 17:32. Berbunyi begini. Lukas pasal 17 ayat 32 mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Satu perkataan yang keluar dari Kristus adalah Tuhan pencipta langit bumi, memberikan penjelasan kepada kita semua ya. Petrus tadi sudah jelaskan, dan kemudian juga Yesus sendiri mengutip ayat tentang ingatlah akan istri Lot. Itu satu ayat pendek sekali. Ingatlah akan istri Lot. Ini Yesus bicara kepada siapa? Yesus bicara kepada murid-muridnya. Yesus bukan bicara kepada orang Farisi, dia tidak bicara kepada ahli Taurat, dia tidak bicara kepada orang yang bukan muridnya atau yang dekat dengan dia, tetapi dia berbicara kepada murid yang bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Kemana Yesus pergi, murid pergi. Artinya apa? Yesus bicara kepada muridnya, ingatlah akan istri Lot. Berarti sesuatu bahaya terjadi jika mereka tidak ingat akan istri Lot. Kenapa tidak dibilang ingatlah akan Lot? Nah, kenapa saya bawa ayat ini? Begini saudara ceritanya. Di dalam doa tadi saya sudah bilang bahwa Allah menciptakan manusia sempurna, lalu berdosa, lalu pertama sekali pekabaran Injil terjadi adalah di Taman Eden, waktu Tuhan potong domba, mentumpahkan darah, lalu berkata kepada Adam dan Hawa, nanti kalau Yesus sudah lahir dari rahim Siti Maryam, maka yang dikorbankan adalah Yesus, bukan lagi binatang. Sebab Yesus korban yang agung, korban yang mulia, korban yang suci, korban yang dari Allah untuk menebus dosa manusia. Setelah itu nanti tidak ada lagi ada korban. Kemudian terjadilah penyelamatan, mekanisme penyelamatan yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Pertama adalah dipanggilnya Abraham dari Ur Kasdim. Dari Abraham lahirlah 12 suku bangsa Israel. Dari suku itulah bangsa dipilih, bukan dari orang Amalek, bukan dari orang Ur Kasdim, tapi dari 12 suku yang sudah diberikan oleh Tuhan mandat kepada Abraham. Abraham, Ishak dan Yakub. Dari keturunan Yakub lah 12 suku. Bukan dari keturunan Ishak dan bukan dari Abraham, tapi dari Yakub yang memiliki 12 anak. Itulah cikal bakal bangsa Israel nanti yang akan memberitakan kabar baik bagi seluruh dunia. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bangsa itu gagal, tidak bisa membawa nama Tuhan di seluruh dunia untuk mengabarkan kabar baik tentang bagaimana Allah menyelamatkan, menyampaikan pesan di Taman Eden pada waktu Tuhan memotong seekor domba dipersembahkan. Bangsa Israel gagal total. Kemudian dari suku Yehuda lahirlah Yesus Kristus. Sekalian ya. Oke. Sebelum ke situ kita lihat Abraham lalu masuk kepada keluarga Nuh. Saya perhatikan pada waktu Nuh, orang yang paling benar di dunia itu, dia menyampaikan kabar baik, berita ya kepada orang-orang di sejamannya. Waktu Nuh dan anak-anaknya dan istrinya, mereka semua terselamatkan. 120 tahun Nuh berkhotbah, menyampaikan kabar baik, tak satu pun yang percaya, hanya keluarga saja yang percaya. Lalu mereka naik bahtera, selamat kemudian ya. Tapi kita lihat setelah itu bagaimana dengan kisah daripada Lot. Lot ini juga keluarga masuk di kota Sodom. Meskipun dia adalah ponakan daripada Abraham, tapi
Lot ini ada di situ, masuk ke kota Sodom. Seharusnya Lot itu bisa juga berkhotbah kepada orang-orang Sodom pada zaman itu. Tapi apa yang terjadi? Ada satu peristiwa yang sangat-sangat tidak baik dikenal, yaitu adalah pada waktu istri Lot juga tidak bisa seperti istri Nuh masuk di dalam bahtera. Penyelamatan di dalam bahtera itu. Jadi bahtera itu adalah menyelamatkan keluarga Nuh. Sementara waktu Lot, keluarga itu adalah diselamatkan oleh 2 orang malaikat. Tapi itu pun istri Lot gagal. Itu sebabnya Tuhan katakan, ingatlah akan istri Lot. Pertanyaannya, kalau begitu Pak, apa yang disampaikan oleh Lot pada waktu di Sodom dan Gomora? Apa yang disampaikan? Apa yang dikabarkan? Berita Injil kah? Atau hanya sekedar materi kah? Bagaimana cara mencari duit? Bagaimana buka bisnis yang baik atau motivator? Apakah yang disampaikan oleh Lot pada waktu di Sodom dan Gomora? Situasi itu, arus itu begitu kencang sehingga Lot tidak bisa menyampaikan kabar keselamatan. Akhirnya istrinya pun harus korban menjadi tiang garam. Nah, kita akan belajar bagaimana daripada istri Lot ini. Ini tadi pesan Tuhan ya. Ingatlah akan istri Lot. Saudara, kalau dulu saya waktu kecil, bapak saya bilang begini, hei kamu ya, kalau tidak mau sekolah, tidak mau rajin, kamu akan seperti orang itu tuh. Bapaknya punya duit, tapi dia nggak mau sekolah. Kenapa? Karena dia bodoh, ikutin orang-orang. Berarti suatu bahaya. Bapak saya bilang begini, kamu harus lebih dari mereka. Diperingatkan, ingat orang itu. Kalau kita melakukan sesuatu yang berbahaya, selalu orang bilang, ingat itu kemarin kejadian. Ya. Bangsa kita pernah ingin disusupi oleh teroris ISIS. Apa yang dibilang oleh orang-orang para peneliti? Ingatlah Suriah, mereka semua hancur. Jangan izinkan ada teroris ada di bangsa ini. Selalu mengatakan ingatlah. Berarti para murid waktu itu dalam keadaan bahaya. Kita akan belajar dari istri Lot. Yang pertama, istri Lot itu adalah memiliki hak istimewa sebetulnya. Hak istimewa, mengapa tidak? Istri Lot memiliki Bapak Abraham sebagai orang yang percaya, yang disanjung-sanjung oleh orang segala zaman pada saat ini. Bangga ketika istri Lot sebenarnya ada di dalam ranah keluarga Abraham. Dia bangga, hak istimewa. Dia begitu tahu bagaimana menyembah Allah, bagaimana Abraham membangun bait Mesbah di kota Ai dan Betel. Istri Lot ada di situ. Bagaimana Abraham ya mempersembahkan Ishak waktu dia juga ada di situ, saudara sekalian. Pasti Abraham membuat mesbah setiap saat. Istri Lot ada di situ. Istri Lot juga tahu ketika pada waktu Abraham ya menyelamatkan dari Kedorlaomer, Lot ditawan waktu itu, tapi Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, dia pasti juga tahu ada di situ. Istri Lot tahu ketika Lot ditawan dengan keluarganya, Abraham menyelamatkan oleh karena pertolongan Tuhan. Dia tahu dan dia ada di situ, saudara sekalian, hak istimewa yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain pada zaman itu. Orang lain mau percaya Tuhan susah, gereja belum ada, pendeta belum ada, Alkitab belum ditulis, penglihatan jarang, mimpi juga tidak ada, tapi bisa orang percaya kepada Tuhan. Bukankah itu hak istimewa yang dimiliki oleh istri Lot? Berkat-berkat yang Tuhan turunkan kepada Abraham juga dia kecipratan, ada di situ. Berbeda dengan istri-istri yang lain. Istri Lot berada di dalam zona nyaman dan juga dalam hak istimewa yang seharusnya dia bisa berubah, dia bisa melihat Tuhan di dalam keluarga Abraham, dia bisa melihat Tuhan dalam pertolongan yang diberikan oleh Allah pada waktu mereka sedang ditawan oleh 5 raja, diselamatkan. Dia juga tahu ketika malaikat datang ada di lapangan, istri Lot tahu bahwa dia yang mengolah makanan itu, saudara sekalian, menjamu malaikat. Zaman dulu kalau ada orang luar selalu dijamu. Sebab orang-orang Yahudi punya pemikiran gini, orang yang kadang-kadang orang musafir itu orang-orang penting, jadi suruhan Tuhan. Jadi setiap ada orang yang mau nginap selalu terbuka, maka Alkitab mengatakan berilah tumpangan kepada orang lain. Kadang-kadang Tuhan suruh sesuatu untuk memberkati kita, seperti Elia dengan janda Sarfat. Tuhan kirim, tergantung bagaimana kepekaan daripada istri Lot waktu itu. Dia nggak bisa, sebab apa? Dia pikir, oh saya ada hak istimewa, bapak saya Abraham, nggak mungkin saya nggak selamat.
Oh, banyak orang Yahudi berkata, Bapak kami Abraham, tapi ternyata mereka juga tidak selamat. Orang yang ada di tempat siksaan sementara orang kaya dan Lazarus, Bapak kami Abraham, tapi juga dia tidak selamat. Penting sekali Yesus berkata, ingatlah akan istri daripada Lot. Harusnya istri Lot harus berkhotbah memberitakan Injil di kota Sodom dan Gomora. Tapi apa yang didapatkan mereka? Tidak ada berita Injil yang disampaikan. Tidak ada berita penyelamatan. Yahweh Allah Israel tidak pernah mereka sampaikan di dalam kota Sodom dan Gomora. Ingat, hak istimewa yang saudara miliki tidak membuat saudara itu bisa dekat dengan Tuhan. Kalau saudara bilang suami saya pendeta, hei istri pendeta, lihat, ingat ya, ingatlah akan istri Lot. Kalau engkau berkata anak, bapak saya pendeta, ingatlah akan istri Lot. Kalau engkau berkata aku setiap hari di gereja melayani Tuhan, singer, pengkhotbah, ingatlah istri Lot. Gereja ini tempat istimewa bagi saudara untuk dekat dengan Tuhan. Tapi ingat, jangan saudara pikir karena saudara anggota gereja, saudara hamba Tuhan, saudara pengerja, saudara rajin ke gereja beri persembahan per bulan, saudara pikir juga akan selamat karena saudara ada dalam hak istimewa. Saudara pikir, oh di luar sana orang gak datang ke gereja, saya datang. Itu hanya istimewa bagi kamu dan kita sekalian. Maka Tuhan berkata, ingatlah istri Lot. Yang bicara ini adalah Tuhan yang tahu siapa orang itu. Dan dia mengasihi murid-murid, dikatakan ingatlah akan istri Lot. Yang pertama tadi saya katakan tadi, hak istimewa tidak membuat kita bisa yakin di hadapan Tuhan bisa selamat. Ingatlah akan istri Lot. Oke, yang kedua, tadi hak istimewa ya. Saya perhatikan bagaimana orang-orang yang punya hak istimewa. Yudas itu hak istimewa dekat dengan Tuhan Yesus. Perhatikan baik. Kemana Yesus pergi dia ada. Bikin mujizat dia ada. Beri makan 5.000 orang dia ada. Yudas di situ ada. Waktu dia menyembuhkan orang buta dia ada. Waktu Yesus memberikan kuasa kepada para murid, Yudas ada waktu itu. Semua pekerjaan Yesus Yudas ada. Tidak pernah tinggal sebab dia murid, orang penting pemegang pundi-pundi. Kalau Tuhan Yesus perlu uang, minta dari Yudas. Tapi waktu mereka masuk ke kota, maka Tuhan bilang sama Petrus, kau pancing ikan di sana, ambil 3 duit di mulutnya. Waktu itu Yudas tidak ada. Jadi mau bayar bea nggak ada. Kau pergi mancing saja. Dia ada di situ sekalian. Di mana Yudas tidak pernah ada? Selalu ada perjamuan malam, selalu ada pembasuhan kaki, selalu ada. Dia ada semua di situ. Hak istimewa. Zaman dulu mungkin ingin berlomba jadi murid Yesus. Bahkan murid Yohanes ingin menjadi murid Yesus, tidak bisa. Karena memang Tuhan sudah pilih hak istimewa. Tidak menjamin Yudas bisa diselamatkan. Yang kedua adalah yang perlu kita pelajari, apa sih dosa istri Lot? Nah ini penting. Apa sih dosa istri Lot? Saya katakan tadi, ketika dia di dalam Sodom dan Gomora, mungkin juga memberitakan Injil di sana, tapi Injil yang berita bohong yang disampaikan. Saudara pernah dengar di gereja menyampaikan berita bohong? Dia bilang ini, kalau kau percaya Tuhan, bisnismu lancar, itu berita bohong. Kalau kau percaya Tuhan, engkau tidak akan pernah sakit, itu berita bohong. Ya kan? Yesus mati di salib, dia mengatakan percaya kepada Yesus, pikul salib, menderita setiap hari. Itu kata Tuhan loh. Saudara mau ikut kata Tuhan apa ikut kata setan? Nah, kita lihat kata setan apa. Di Matius pasal 4, setan bilang begini kepada Yesus, jikalau kau menyembah aku, kuberikan seisi dunia kepadamu. Maka Yesus bilang, dikatakan, untuk apa kau memiliki seisi dunia ini jikalau jiwamu binasa? Luar biasa kan? Bagaimana setan mengatakan, kalau kau sembah aku, kuberikan seisi dunia. Itu kan materi. Di dalamnya sudah ada, kalau ikut Tuhan sehat, kalau ikut Tuhan lancar semua. Pak, Bu, di sono orang gak kenal Tuhan kaya-kaya Bu, gedungnya bertingkat Bu. Di sana orang gak kenal Tuhan Bu, gak pernah kena kanker, gak pernah kena tumor, sehat. Kenapa kita percaya Tuhan harus ada kanker, ada tumor, ada penyakit, penderitaan? Itulah firman Tuhan mengatakan, pikul salib, menderita setiap hari. Berarti waktu Lot di Sodom, dia beritakan bukan berita yang sebenarnya, dia beritakan berita bohong. Nah, apa sih dosa daripada istri Lot? Sepele, dia hanya menoleh ke belakang. Betul ya? Dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-26. Saudara nggak usah buka, saya yang baca aja saudara sekalian ya. Dari Kejadian pasal 19 ayat 26, inilah dosa daripada istri Lot. Tetapi istri Lot
berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Menoleh saja. Boleh nggak menoleh? Orang China bilang kalau udah dikubur nggak boleh noleh ke belakang. Ya, nggak boleh noleh ke mungkin mereka kutip dari kitab Kejadian 19 ayat yang ke-26. Jangan menoleh ke belakang. Sepele kan, menoleh ke belakang kok jadi dihukum? Nah, begini saudara sekalian. Waktu malaikat itu datang menyelamatkan keluarga Lot, anak dan istrinya. Lot bilang gini, malaikat bilang, Lot, kamu ada nggak calon menantumu di sini? Calon loh, calon, panggil. Lot datang. Kamu ikut kami, malaikat sudah datang, jadi akan dimusnahkan kota ini. Alkitab bilang mereka mengelok-olok, dipikirnya kabar bohong. Alah, diejek kan? Kalau saudara punya anak calon mantu tidak menghargai Tuhan, putusin. Kalau saudara punya mantu nih ya, diajarkan Yesus nggak mau percaya, tinggalkan, cari yang lain. Itu bukan jodohmu. Ingat anak muda ya. Kalau ada orang senang dengan kau mengatakan I love you, ni hao ma. Kalau dia nggak percaya Tuhan, putusin. Kau akan seperti istri Lot ini ketika penyelamatan datang. Berarti dia tidak menghargai firman Tuhan. Amin. Gua ada yang amin. Amin. Ya, ingat ya. Panggil, dah mau pergi, boro-boro orang lain, istrinya aja nggak mau, ya kan? Waktu mereka mau keluar, saudaraku, dipaksa, sedikit dipaksa oleh malaikat, dipegang tangannya, ditarik. Tuhan sudah tarik istri Lot, malaikat sudah tarik dengan kekuatan yang luar biasa. Yang ketarik siapa? Istri dan Lot dan keduanya perempuan. Istrinya kemana? Ikut jalan, sebetulnya jalan, tapi dia menoleh ke belakang. Kenapa dia menoleh ke belakang? Menoleh ke belakang bukan hanya saja dia berbalik, menoleh ke belakang. Ini yang menyampaikan malaikat loh, firman Tuhan. Jangan menoleh ke belakang, itu doang. Waktu dia berjalan, saudaraku, api datang. Menoleh ke belakang itu berarti istri Lot tidak percaya firman Tuhan. Tak mungkin dibakar. Saya mau lihat benar enggak sih? Bapak Ibu ingat ya, kalau saudara masih punya kata-kata seperti itu, Tuhan itu hidup enggak sih? Hati-hati saudara sekalian. Itu artinya engkau sedang menoleh ke belakang. Dia enggak percaya firman itu ketika dikatakan penghukuman akan datang. Berita Injil, dua hal yang dikerjakan. Penghukuman bagi orang yang percaya saat itu juga, dan keselamatan bagi orang yang mendengar Injil pada saat itu. Waktu Injil disampaikan, dua hal yang bekerja. Kalau engkau selamat, percaya selamat, tidak percaya masuk neraka. Itu Injil. Nah, saudara sekalian, istri Lot ini menoleh ke belakang berarti tidak percaya firman Tuhan. Kalau saudara berpikir, Tuhan gak bisa melakukan apa-apa, saya lebih bisa kok, usaha saya kerjakan lebih bisa, itu berarti sudah tidak menghargai firman Tuhan. Yang kedua, menoleh ke belakang adalah itu berarti hidupnya bercinta dengan dunia harta benda. Jadi sudah bayangkan istri Lot itu ya, apa yang dikumpulkan di Sodom dan Gomora. Lot itu pemimpin, kalau sekarang partai, dia pasti banyak uang sekalian, permata, perak, seperti yang Petrus bilang tadi. Wah, dikumpulin sekalian ya, dari kecil perintil-perintil ya, kalau dibuka kamar lemari hias, wah, sampai bingung. Ada emas, perak, berlian, batu sapir ya. Dari batu sapir sampai batu ginjal semua ada, saudara sekalian, dikumpulin di situ, luar biasa. Jadi dia mulai bangun dirinya di situ, saudara sekalian. Wow, puji Tuhan. Ya. Mulut berkata puji Tuhan, tapi sebenarnya yang bikin dia senang adalah harta ini. Dia nggak bisa, saudaraku, tidak menoleh gitu ya. Nggak bisa dia tidak menoleh. Dia ada. Dengan cara seperti itu, maka istri Lot melanggar perintah Tuhan. Melanggar ya. Dosanya cuma itu kok. Istri Lot waktu Lot bicara di gerbang Sodom, mengajar, istrinya duduk di situ mendengarkan. Kemudian waktu istri Lot di Sodom, dia juga ada, ya. Tapi apa yang terjadi? Dia mungkin seperti Yudas, ikut Tuhan tapi bisnis jalan sampai jual Tuhan. Nah, ikut Tuhan, ya dosa dikit-dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Apalagi orang bisnis ya, sama ingatkan orang bisnis,
Saudara sekalian, Tuhan Yesus bicara 27% kepada pengusaha. Itu penting, saudara sekalian. Abraham pengusaha kok, kaya dia, tapi hatinya dia itu kepada Tuhan. Karena dia cinta Tuhan, harta datang. Itu Abraham. Nah, kalau orang-orang sekarang dibalik, saudara pikir datang ke gereja, cek saudara digerakkan Tuhan atau ada sesuatu harta dalam dirimu, kemudian kau tergerak untuk datang. Tipis, istri Lot sama seperti itu. Gak bisa bedain apa karena hadirat Tuhan atau memang karena harta berlian yang ada di dalam tas saya. Dia gak bisa bedain. Yudas gak bisa bedain. Kadang-kadang kita, saudara sekalian ya, saya kasih cek contoh aja. Kalau saudara dapat kangtau tadi malam 50 juta, hatimu bangga kan? Pagi-pagi kau bangun ingat harta itu 50 juta. Semacam wah duit masih ada. Ingat orang kaya yang sudah datang 2 pada malam hari. Sabatlah jiwaku, harta banyak padamu. Lumbung-lumbungku akan kurombak. Gitu dia kan? Dia senang. Lumbung-lumbung akan kurombak, semua akan kukumpulkan. Berarti dia bahagia, bilang sama jiwanya bukan karena Kristus. Sementara Daud bilang hatiku, jiwaku haus akan engkau. Padahal Daud orang kaya, dia raja, dia pemimpin, orang pintar disegani dan dihormati orang. Tapi dia bilang jiwaku haus akan engkau. Artinya apa? Apa yang ada dalam sekelilingnya tidak membuat jiwanya tentram. Nah, itu Daud, saudara sekalian ya. Nah, istri Lot tidak bisa memikirkan seperti itu. Yang ada hanya kangtau dan lain sebagainya, perhiasan membuat dia itu buta akan suara Tuhan. Yudas ketika dia terus ada dalam pelanggaran, dia nggak bisa melihat anugerah Tuhan ada dalam dirinya. Karena apa? Terlalu kuat dunia ini mengikat dia. Saya kasih contoh ya. Waktu orang kaya datang kepada Yesus, dia seorang pemuda, ya. Yesus sampaikan kabar yang benar loh, bukan kabar bohong, kabar yang benar Yesus sampaikan. Dia bilang begini, seorang muda, pemimpin, kaya, hebat, dihormati. Apa yang kulakukan supaya kau masuk surga? Oh, saudara baca ayat itu, dia masih muda tapi sudah memikirkan kerjaan surga. Dia kaya, berarti hatinya kosong. Kepemimpinan kosong seperti Nikodemus. Dia ngerti, saudaraku, mau selamat dia. Ini datang mengejar nih Yesus ini. Saya mau selamat katanya. Hebat, orang kaya kalau gini datang mau ke gereja. Wah, luar biasa itu ya. Udah kaya, udah pintar, udah ganteng, udah hebat tuh ya, pemimpin. Alkitab mengatakan dia seorang pemimpin yang hebat. Tapi Yesus bilang apa? Jual hartamu, ikut aku. Banyak orang bilang begini, Pak, apakah ikut Tuhan harus jual harta? Bukan itu maksudnya. Selama kau punya uang, gak akan pernah kau tahu pemeliharaan Tuhan. Selama Abraham dia ada di Ur Kasdim di rumah bapaknya, dia tidak bisa membedakan berkat Tuhan dari Tuhan atau dari hartanya. Mungkin Abraham berkata, Tuhan, kenapa harus aku keluar dari Ur Kasdim? Di sini kan juga bisa diberkat. Tuhan bilang enggak. Kalau kau di Ur Kasdim, yang merasa nanti memberkati hidupmu adalah harta bapakmu. Tapi aku ingin mengosongkan engkau, mengisi sesuatu yang indah dalam dirimu supaya kau jadi orang baik, sebab kau bapak segala zaman. Diisi dia. Diisi. Maka orang kaya bilang hatinya sedih, sebab sedih dalam arti sama seperti waktu Yesus ada di Taman Getsemani, hatinya sedih dengan peluh. Dia berkata, jauhkan cawan ini. Hatinya sedih. Yesus sebenarnya tidak mau minum cawan itu karena dia tahu cawan penderitaan. Dia bilang, jauhkanlah cawan ini Bapak, saya tidak kuat Bapak. Tapi harus dia lakukan itu. Nah, orang kaya kalau bisa Tuhan jangan jual hartaku. Tapi Tuhan bilang enggak, jual, berikan ke orang miskin, ikut aku. Dia enggak siap mempercayai Tuhan karena dalam dirinya ada berhala, uang, seperti istri Lot tadi. Uang dan harta itu berhalanya dia. Padahal Tuhan sudah pernah bilang, jelas dalam Alkitab, untuk apa engkau memiliki seisi dunia ini jikalau jiwamu binasa? Buat apa? Jelas kok firman Tuhan sekalian ya. Nah, di zaman sekarang ini, zaman now, mari kita, saya juga bukan orang suci. Istilah Pak Stefanus saya kutip, kita semua tangan kita kotor, yuk kita cuci tangan semua, yuk. Kita juga orang yang kotor, sama-sama kita. Kita datang kepada Tuhan, berdoa, minta sesuatu dari Tuhan, berikan hikmat kepada aku Tuhan supaya aku bisa lepas dari percintaan dengan dunia ini. Karena Alkitab berkata, persahabatan dengan dunia bertentangan dengan persahabatan dengan Allah. Itu tidak bisa sama. Tuhan ingin kita mempercayai dia seutuhnya dalam keadaan apapun. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, hukuman apakah yang dijatuhkan kepada istri Lot? Hukuman apa? Hukuman itu adalah dia menjadi
tiang garam. Tadi dosanya menoleh ke belakang. Dia menjadi tiang garam. Itu mengingatkan istri Lot, seharusnya istri Lot menjadi garam untuk orang Sodom, tapi dia gagal menjadi garam. Maka sekalianlah aku buat engkau jadi tiang garam. Saudara bayangin, tubuh yang ada daging dan darah ini berubah menjadi garam. Otaknya berubah menjadi garam. Garam itu mengingatkan begini saudara sekalian, dua hal. Garam itu melakukan banyak cara. Kalau saudara punya got bau pesing, ambil garam dari pasar, taburin di situ, baunya akan hilang. Garam itu zaman Israel bisa membasuh bayi di padang gurun. Garam, jangan terlalu banyak nanti rusak kulitnya. Garam kalau tidak ada makanan rasanya tidak enak. Manusia juga memiliki garam. Jadi setiap orang makan capcay buyung hai di restoran selalu ingat garam. Ibu-ibu selalu bilang kurang garam. Betapa pentingnya garam. Setiap saat kita bisa ingat garam. Kau saat berkeringat, jidatlah tanganmu. Itu ada rasa asin. Garam. Garam mencegah kebusukan. Garam dibutuhkan semua orang. Hanya orang darah tinggi yang tidak memerlukan garam. Itu pun dia perlu sedikit-sedikit ya, supaya rasa makanan tidak hambar. Jadi kalau saudara ke pasar beli garam, bilang aja, Bu, saya mau beli istri Lot. Hah? Istri Lot apa itu? Jelasin, Bu, tahu nggak Bu, istri Lot ini dulu di Sodom dan Gomora, dia nggak percaya Tuhan, akhirnya masuk neraka. Jadi ibu juga harus percaya Tuhan Yesus supaya masuk surga, jangan jadi tiang garam. Injil sudah masuk. Kalau saudara menginjil orang dari manapun saudara tuh bisa. Dari nama, Bapak namanya siapa? Nama saya Wahid. Ya, nomor 1. Nama penting, Pak. Bapak pernah dengar nama Isa Al-Masih enggak? Atau Yesus Juru Selamat? Belum? Mau dengar? Mau? Benar, ceritain. Tuh, dari nama kan? Dari manapun saudara bicara, bisa sampaikan Injil. Banyak peluang untuk istri Lot bicara kepada orang sebenarnya. Banyak, tapi itu dia nggak lakukan. Ya. Daging dan darah berubah menjadi garam. Hukuman. Orang kalau mati dengan mati tidur, orang bilang itu terhormat, ya kan? Orang kalau mati sakit udah dirawat, oh dia mati terhormat dia. Ada orang mati peristirahatan terakhirnya itu ada di aspal jalan raya, atau ada orang peristirahatan terakhir dia nyetir mobil karena sesak jantungnya, dia pinggirkan mobilnya di jalan tol ya, tempat rest area itu, dia sedikit bernapas dan dia matikan mesinnya, dan setelah mesin dia matikan, mati juga jantungnya, selamat, masuk surga dia kan gitu ya. Itu hidup Yesus sekalian ya. Itu orang bilang oh nggak apa-apa karena jantung. Tapi kalau ada orang mati karena ada campur tangan Tuhan seperti istri Lot, itu menakutkan saudara. Mati di dalam dosa, tidak ada kesempatan untuk dia membenahi hidupnya. Yang seharusnya dia memberitakan itu, tapi dia tidak sampaikan, dan dia mati, tidak ada waktu untuk dia mumpil lagi mak. Tuhan, tolong saya. Aku percaya, Engkau Juru Selamat. Terima aku, amin. Masih. Tapi istri Lot, kemungkinan itu tidak ada waktu. Sebab batinnya sudah diisi dengan hal-hal yang tidak bisa menyebut nama Tuhan, di dalam hatinya sudah terlalu penuh, nggak ada ruang untuk Tuhan lagi. Sebab dia membenahi hidupnya juga tidak bisa, sama seperti Yudas. Dia bersalah, Petrus berdosa, lebih banyak dosa Petrus, tapi Petrus bisa datang dari dirinya ada. Tapi Yudas nggak bisa, udah penuh, nggak bisa, udah penuh, nggak bisa. Mungkin Tuhan gak mengampuni saya. Itu dia. Saya udah berdosa, udah gak bisa. Padahal Tuhan bilang tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dosa apapun diampuni. Tapi bagi Yudas rasa bersalah menuduh batinnya tak mungkin. Dan mungkin juga tidak ada waktu untuk dia berbalik membenahi dirinya. Maka dia gantung diri, mati. Sama seperti istri Lot. Lalu Ananias dan Sapira mati karena campur tangan Tuhan oleh karena pelanggaran dan dosa yang dilakukan. Tidak ada waktu untuk bisa membenahi hidupnya. Inilah orang-orang yang sudah pernah ada di dalam tempat-tempat yang dikatakan istimewa, masih ada kesempatan ya. Tapi mereka tidak melakukan. Hofni dan Pinehas, dia adalah orang yang mati dihukum oleh Tuhan. Banyak di Alkitab orang yang mati dihukum oleh Tuhan, tidak waktu untuk membenahi hidupnya karena waktu sudah terlambat.
Tuhan itu punya waktu, kita juga punya waktu. Kalau Tuhan sudah menutup, enggak ada siapa yang membuka. Kalau Tuhan sudah buka, enggak ada siapa yang menutup. Maka dia selalu mengetok pintu, membukakan. Diketok pintu hati kita. Adakah orang membuka pintu? Tuhan enggak bisa masuk dobrak pintu, itu maling. Tuhan datang dengan terhormat, ketok pintu, tok tok tok. Ada orang enggak? Dia mengundang kita. Matius 11:29, marilah kepadaku yang berletih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari. Bapak Ibu, hari ini jikalau ada masih terikat dengan harta-harta yang membuat engkau bangga, tinggalkan itu semua. Bapak Ibu sekarang punya hak istimewa di hadapan Tuhan, ingin membenahi hidup. Hari ini ambil keputusan, bilang Tuhan, aku sudah melayani. Mari kita belajar, masih banyak waktu, saudaraku ya. Jangan seperti istri Lot. Hak istimewa ini kita pakai, saudara sekalian, di hadapan Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Jangan sampai nanti penghukuman itu terjadi di dalam hidup. Saudara pikir neraka enggak ada? Ada neraka. Alkitab menceritakan ada surga, ada neraka. Tapi kalau saudara beritakan Injil, beritakan bahwa neraka itu ada, surga itu ada. Semua agama tahu surga dan neraka ada. Tidak ada bilang kecuali orang beranggapan itu nirwana ya. Saudara, kita tinggal di zaman sekarang. Masih ada kesempatan untuk kita tetap datang kepada Tuhan, membenahi hidup. Jangan pikir, oh saya orang Kristen, saya rajin ke gereja, itu hak istimewa yang saudara miliki, tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi bukan berarti dengan cara itu Anda tinggal di ranah ini automatically berubah kita. Tidak bisa, saudara sekalian, tidak bisa. Natur sebenarnya itu natur, bukan secara otomatis bisa dirubah, tidak bisa, saudara sekalian. Kita harus berusaha untuk bisa dirubah oleh Tuhan. Harus. Alkitab mengatakan 70 tahun batas waktu di mana kita bisa ada kesempatan untuk mengubah hidup kita kepada Tuhan. Saudara, akan banyak sia-sia orang kalau terlalu menomorduakan Tuhan dalam hidup ini. Saya pun belajar, saudara sekalian. Saya kasih contoh, saudara sekalian. Orang Israel, 3 tipe orang Israel. Pertama, orang yang ada di Mesir waktu itu mereka. Yang kedua, orang yang ada di padang gurun. Dan orang yang ketiga, dia orang Kanaan. Perhatikan. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka punya iman untuk keluar. Itu sebabnya mereka bisa bikin darah di ambang pintu. Mereka punya iman untuk percaya kepada Yahweh keluar dari Mesir. Cirinya orang Kristen mau percaya kepada Tuhan. Kemudian manusia di padang gurun, apa yang terjadi? Mereka itu mati semua di situ. Mereka tidak punya iman untuk hidup di padang gurun. Mereka keluar dari Mesir punya iman, tapi setelah di padang gurun dia nggak punya iman. Sebab apa yang mereka katakan? Musa, banyak bawang putih, bawang goreng di sana. Kami di sini kelaparan. Ya, Tuhan kasih manna setiap saat sekalian ya. Ya sebenarnya itu dengan manna itu setiap pagi, ya mereka harus ambil. Dilatih di situ. Mereka nggak punya iman ketika Yesus mengajari mereka hiduplah hari ini. Jangan pikirkan hari esok. Sebab Yesus bilang, hari ini cukuplah untuk hari ini. Nah, orang Israel sudah diajar ambil mana 1 gomer, jangan lebih. Kalau kau lebih, kau dua orang, 2 keluarga ambil 2 gomer, jangan lebih. Itu cukup bagimu. Tapi ada orang yang ngambil lebih, berarti mereka tidak bisa masuk dalam iman percaya Tuhan bahwa besok juga matahari akan terbit. Mana juga akan datang. Saudara kalau lihat matahari nggak pernah terlambat kan? Saudara datang deh. Mana juga seperti itu, karena itu dijanjikan. Tapi mereka nggak punya iman untuk hidup menikmati mana. Nggak bisa hidup ya. Akhirnya dia nggak sampai di tanah Kanaan. Nggak bisa berjumpa dengan Kristus kelak di keabadian. Sebab di dalam perjalanan hidup dia nggak bisa. Istri Lot berhasil dengan iman keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi pikirannya nggak punya iman dia untuk penyelamatan diberikan malaikat. Dia berontak loh saudara. Dia balik dia. Tidak punya iman, sama seperti orang Israel. 40 tahun di padang gurun, tidak bisa melupakan Mesir. Banyak orang Kristen udah puluhan tahun jadi orang Kristen tapi nggak bisa melupakan dunia. Dunia sungguh indah, nyaman dunia itu enak. Ya, kita bisa menikmati, wah, bahaya sekali. Tapi Anda masuk ke tanah Kanaan, bertemu dengan Tuhan. Saya berharap pagi hari ini kita belajar dari istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. 1 ayat lu Tuhan tulis.
Kenapa harus istri? Kasihan istri salahin terus ya. Tuhan sedang senang dengan seorang wanita. Karena dia pun lahir dari seorang wanita. Itu sebabnya dia memperingatkan. Ingatlah akan istri Lot. Waktu Adam dan Hawa jatuh pertama dari Hawa. Kemudian istri Lot harusnya bisa lebih di Sodom dan Gomora, luar biasa. Tapi Nuh, dia punya istri juga luar biasa, membantu Nuh dalam membuat kapal. Saya pikir nggak ngomel istrinya Nuh waktu itu. Duit siapa? Duitnya Nuh, bikin kapal, bayar tukang semua kan. Duitnya dia, uang belanjanya dipotong, tapi itu pun istrinya Nuh memahami dan mengerti karena itu sebuah pelayanan. Tapi istri Lot tidak menganggap itu sebuah pelayanan. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar dari istri Lot. Masih banyak waktu untuk kita bisa memohon belas kasihan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berita kebenaran yang kami sampaikan kepada setiap orang yang meresponi keselamatan itu. Berita kebenaran adalah ketika sesuai dengan Alkitab, Kristus mati menebus dosa manusia. Tuhan, begitu kuatnya arus dunia ini mempengaruhi kami Tuhan. Begitu kerasnya sehingga kami kadang-kadang ketika Tuhan mengajarkan kepada kami hiduplah dengan apa adanya. Burung di udara punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak tempat meletakkan kepalanya. Sementara dunia menawarkan terbalik kepada kami Tuhan. Yang Tuhan inginkan kami tinggalkan. Dunia menawarkan itu kenikmatan bagi jiwa kami, batin kami, manusia duniawi kami Tuhan. Kami ada di persimpangan antara tawaran untuk mengasihi dunia dan mengasihi Tuhan. Dan Engkau menciptakan kami Tuhan di antara Allah dan di antara setan. Kami ada di tengah. Begitu kuatnya mempengaruhi hidup kami. Bapa, di dalam nama Yesus, ajarlah kami Tuhan dekat denganmu, memahami isi hatimu dalam hidup kami, supaya kami Tuhan tidak seperti istri Lot yang punya hak istimewa, tidak bisa membuat dia berubah untuk percaya kepada Tuhan, tinggal dalam lingkungan yang rohani tidak membuat dia bisa baik, tetapi lebih batinia kami yang kami dandani Tuhan. Ketika Petrus mengatakan perhiasanmu janganlah perhiasan lahiriah, sebab Petrus tahu bahwa lahiriah itu tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Maka Petrus mengingatkan kami pagi hari ini, dan Tuhan Yesus mengingatkan kami juga Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami dikuatkan, diingatkan oleh-Mu Tuhan. Ampuni kami jikalau kami belum bisa melepaskan itu, tapi kami mau belajar Tuhan. Ubahlah hidup kami. Aku berdoa dari tempat ini bagi semua kami yang hadir tanpa terkecuali, supaya kami tetap berpaut kepada Tuhan, mengisi batinia kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan doa, dengan pujian. Kuatkan kami Tuhan ketika godaan datang, ketika dunia menawarkan sesuatu yang berkilau Tuhan. Ajarlah kami untuk memakai harta benda kami untuk kemuliaan nama-Mu. Baiklah kami memakai mamon-mamon itu Tuhan untuk sarana menyembah kepada Tuhan, bukan untuk membanggakan diri kami. Kami tahu bahwa kami juga harus kaya, harus sukses. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah semua itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekabaran Injil, sehingga banyak orang mendengar Injil lewat sarana-sarana yang Tuhan berikan. Perahu adalah sarana untuk menyeberangkan Paulus ke Makedonia menyampaikan Injil. Uang adalah sarana untuk kami boleh memberitakan Injil. Fasilitas adalah sarana untuk kami boleh menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami dari tempat ini terus mengenang kasih kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Walau ku tak dapat melihat semua, biarlah pujian ini akan jadi doa kita mengakhiri ibadah kita. Walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu,
tetap memandang wajah-Mu, Kau tuntun langkah. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu, Kau ada untukku. Inilah iman dan percaya kami. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Mari naikkan pujian ini dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, dalam hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Mari berdoa bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kami bersyukur. Mari naikkan ucapan syukurmu hari. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Mari memohon ampun dari Tuhan. Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, selalu terikat dengan harta dunia ini. Kami lebih memilih kesenangan daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap setia kepada, mengubah hidup kami Tuhan, supaya kami tidak mencintai apa yang ada di dunia. Saya izinkan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari sampaikan seluruh pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mari sampaikan beban berat Bapak Ibu Saudara hari Tuhan, ini. ampuni kekhawatiran kami dalam hidup ini Tuhan. Ampuni kebimbangan dan keraguan-raguan selalu mewarnai pikiran dan hati kami. Dalam nama Yesus, kuatkan, selamatkan kami ya Tuhan. Haleluya, Jesus.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Haleluya. Syukur bagi. Terima kasih. Allahku yang hidup. Inilah hidup kami. Haleluya. Dengan segala beban berat yang kami punya, dengan persoalan yang terjadi Dalam nama Tuhan. yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Inilah kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami manusia yang selalu memikirkan diri sendiri. Tuhan, sebelum kami akhiri dan memasuki bulan yang baru, Dalam nama Yesus. Selalu baru bagi kami. Selalu biarkanlah baru. kami mengubah pola pikir kami, Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. bahwa sungguh berada dekat dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Yesus. Kami berdoa karena kami tahu firman Tuhan. Kami berdoa karena kami tahu janji firman Tuhan. Kami berdoa berlandaskan firman Tuhan. Makasih Tuhan. Kami berdoa karena kami paham dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami membangun iman kami Termulia di dalam hidup kami. Haleluya. dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian kami berdoa dengan Roh Kudus Sucikan Tuhan yang kuasai menjadi hati dan orang-orang pikiran yang kami. terpilih Tuhan, terpanggil dan dipilih. Biar seluruh jemaat-Mu Tuhan menjadi kudus di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tak satu pun kami binasa Tuhan. Tapi kami bersama-sama di keabadian nanti bertemu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walaupun tak dapat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Kami bersyukur buat hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Haleluya. Sama setiap kami Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan Kaulah Allah kami Tuhan. sehingga kami sanggup Engkau sumber. untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami untuk Haleluya, mengasihi. Tuhan. Terima kasih. Syukur Bapa. Apapun pergumulannya, apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu berdoa untuk kami Terima kasih Tuhan.
seluruh keluarga besar Rumah Bejana Kemuliaan. Haleluya. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi kami semua yang memiliki beban berat dalam kehidupan, yang memiliki sakit penyakit. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya turun urapan-Mu kepada mereka semua. Ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat terjadi dalam hidup mereka. Ada penyertaan Tuhan yang semakin hari semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Ada kuasa yang besar yang akan mengubah hidup mereka. Ada kekuatan yang besar yang akan membangunkan mereka, menyalakan api kemuliaan di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka jadi berkat, sehingga hidup mereka jadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Dan semua kami yang hadir hari ini di dalam gereja, Haleluya. kesetiaan kami tidak akan pernah mengalahkan apapun. Kami datang dengan hati yang bersyukur lewat pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu yang lebih baik lagi semakin disempurnakan akan terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang hanya menyampaikan, bukan hanya orang yang menyampaikan berita-berita bohong, tetapi kami mau menjadi penyampai berita yang benar, yaitu firman Tuhan yang sudah digenapi dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami. Kami akhiri ibadah kami, Tuhan, dengan berlimpah-limpah ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan sampai selamanya. Amin. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, Amin. serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.